Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Irwan Fahmi bin Idris. Ni saya nak minta tolong sikit ni dengan Presiden China. Saya nak minta tolong kepada Presiden China ni, kalau boleh janganlah masuk ke dalam perairan Malaysia ni lagi. Kerana kami ada 6 biji kapal LCS yang kami order 11 tahun dulu tak siap lagi. Kalau boleh biar disiapkan dulu, baru dekat situ barulah nak masuk ke, barulah fair game. Jadi saya harap kerajaan China tolong bagi muka sikit. Kalau nak masuk kerajaan itu, biarlah LCS tu dah siap, kapal-kapal tu dah siap, 6 biji 11 tahun, banyak juta je tu kami habiskan. Saya merayu kepada kerajaan China, tolonglah jangan masuk dulu perairan kami ni, kesianlah kat kami. Biarlah kapal-kapal perang kami siap, barulah dekat situ, barulah boleh nak masuk ke nak apa ke, barulah boleh. Sebab kesian kat kami, kapal kami tu dah tunggu lama tak siap-siap lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketegangan di Laut Cina Selatan semakin memuncak setelah militer China melakukan manuver provokatif yang dianggap mengusik wilayah perairan Malaysia. Pada pagi yang penuh kecemasan tersebut, radar Angkatan Udara Malaysia berhasil mendeteksi keberadaan 16 kapal militer China yang bergerak dengan formasi taktis menuju wilayah perairan Malaysia di lepas pantai Sarawak. Armada militer China tersebut berada dalam jarak hanya 110 km dari pantai Sarawak, sebuah langkah yang langsung memicu kekhawatiran serius di kalangan pejabat Malaysia. Mengingat sensitivitas geopolitik kawasan Laut Cina Selatan, di mana klaim tumpang tindih atas kedaulatan wilayah menjadi sumber ketegangan yang terus-menerus, insiden ini menambah ketidakpastian di kawasan yang telah lama menjadi titik panas konflik. Malaysia, yang selama ini berupaya menjaga kedaulatan wilayahnya dengan penuh kehati-hatian, kini dihadapkan pada tekanan besar untuk merespons tindakan China dengan langkah yang tegas namun terukur, demi menjaga stabilitas kawasan dan kepentingan nasionalnya. Dalam menghadapi situasi yang semakin genting ini, pemerintah Malaysia segera menggelar rapat darurat di tingkat tinggi untuk mengevaluasi berbagai opsi yang dapat diambil. Pihak militer Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara memperketat patroli di sepanjang wilayah perairan Sarawak guna memastikan tidak ada pelanggaran lebih lanjut atas kedaulatan nasional. Di sisi diplomatik, Malaysia memperkuat komunikasi dengan negara-negara sahabat serta anggota ASEAN, berupaya membangun konsensus regional dalam menghadapi tindakan agresif China. Upaya komunikasi yang dilakukan oleh pihak Malaysia untuk meredakan ketegangan dan meminta klarifikasi kepada kapal-kapal militer China tidak mendapat tanggapan. Kapal-kapal China tetap melanjutkan patroli mereka tanpa mengindahkan panggilan dari otoritas Malaysia. Sebagai respons terhadap situasi yang semakin memburuk ini, Angkatan Laut Malaysia segera mengerahkan kapal-kapal patroli dari pangkalan militer Labuan untuk melakukan identifikasi visual terhadap armada militer China. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran kedaulatan wilayah perairan Malaysia, yang menjadi kekhawatiran utama di kalangan pejabat keamanan dan militer. Menteri Luar Negeri Malaysia, Hishamuddin Hussein, bersama dengan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Malaysia secara terbuka, menyatakan bahwa tindakan China tersebut merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan nasional. Dalam sebuah pernyataan resmi, Hishamuddin menegaskan bahwa Malaysia tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan integritas wilayah dan keselamatan rakyatnya. Pemerintah Malaysia menegaskan pentingnya hukum internasional yang menjadi prinsip dasar dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional. Pernyataan keras ini mencerminkan tekad Malaysia untuk mempertahankan kedaulatan dan menegaskan posisinya di tengah meningkatnya ketegangan dengan China. Bagaimana Malaysia melalui Wisma Putra mengimbangi hubungan diplomatik dengan China dengan masalah pencerobohan perairan negara oleh kapal-kapal peronda China yang tidak henti-henti, yang tidak pernah berhenti. Bagaimana? Terima kasih. Saya tambah soalan tu, Ya Muhammad, supaya boleh jawab sekali. Saya nak belajarlah ilmu antarabangsa ni.
Selalunya apabila suatu perjanjian ataupun perundingan dibuat, katakanlah untuk perjanjian damai, artinya satu pihak sudah mengiktiraf pihak lain tu atas pihak lain tu, dan dengan kerana itu maka dengan di situlah berlakunya perundingan dan perjanjian damai. Selagi dia tak iktiraf, dia takkan buat perundingan untuk damai. Dalam kes COC, apabila tuntutan China terhadap Laut China Selatan, kita berdepan dan kita bersetuju berbincang untuk Code of Conduct bagi Laut China Selatan, artinya kita sudah iktiraf tuntutan dia. Itu pandangan saya lah, minta pembetulan. Itu kita sudah iktiraf pembetulan kita, dan endingnya sudah ada win-win lah, supaya akhirnya betul lah China Selatan, dia tuntut Laut China Selatan dengan Code of Conduct akan datang tu, dan Malaysia menjadi pengurusi bersama tu, menjadikan kita sebenarnya sudah mengiktiraf tuntutan China terhadap Laut China Selatan. Code of Conduct juga tak selesai. Tak selesai kita dengan China, tak selesai kita dengan Filipina, tak selesai kita dengan Vietnam. Kemana kita nak bawa kasus kita ini di peringkat yang boleh dimuktamadkan? Saya rasa superpower ni macam China, saya rasa bagi pandangan peribadi saya, dia sukar menerima COC ni. Baik, kalau dah begitulah, ini kita meramalkan begitulah. Kalaulah tak boleh selesai juga di peringkat ASEAN, di peringkat perbincangan kita yang disebut oleh Yang Menteri tadi, kemana kita nak bawa kes ini supaya dapat dimuktamadkan? Masih. Insiden tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi di Laut Cina Selatan. Dalam 4 tahun terakhir, laporan menunjukkan bahwa kapal milik Badan Keamanan Laut dan Angkatan Laut Cina telah melanggar batas wilayah Malaysia di perairan Laut Cina Selatan sebanyak 89 kali. Data ini menunjukkan pola yang mengkhawatirkan mengenai keberanian China untuk tetap beroperasi di wilayah yang diklaim oleh Malaysia, meskipun telah ada upaya tegas dari Angkatan Laut Malaysia untuk menjaga kedaulatan perairan negara. Meskipun kapal-kapal China telah beberapa kali diusir oleh Angkatan Laut Malaysia, kenyataannya adalah bahwa kapal-kapal tersebut tetap melanjutkan aktivitas mereka di wilayah yang dianggap sebagai bagian dari kedaulatan Malaysia. Pola pelanggaran ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pejabat Malaysia dan masyarakat umum tentang kemungkinan eskalasi militer di masa depan jika situasi tidak segera ditangani dengan tegas. Dalam menghadapi situasi yang semakin genting ini, pemerintah Malaysia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayahnya tanpa memperburuk ketegangan di kawasan. Pejabat Malaysia menegaskan bahwa mereka akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk meningkatkan patroli militer dan memperkuat diplomasi dengan negara-negara sahabat dan mitra regional. Malaysia juga terus menyerukan kepada China untuk menghormati hukum internasional dan menahan diri dari tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Selain insiden pelanggaran wilayah yang kerap terjadi, China juga pernah secara tegas memerintahkan Malaysia untuk menghentikan aktivitas eksplorasi minyak di Lukonia Shoals, yang terletak dalam zona ekonomi eksklusif, atau ZEE, Malaysia. Lukonia Shoals merupakan area yang kaya sumber daya energi dan memiliki nilai strategis tinggi bagi Malaysia dalam upayanya mengembangkan sektor energi nasional. Sesuai dengan hukum internasional, China terus mengerahkan kapal patroli militernya untuk memantau kapal-kapal survei Malaysia yang terlibat dalam kegiatan eksplorasi di kawasan tersebut. China merespons aktivitas Malaysia dengan mengeluarkan nota diplomatik resmi yang menyatakan keprihatinan serius serta ketidakpuasan kuat atas langkah Malaysia tersebut. Dalam menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari China di Laut Cina Selatan, pemerintah Malaysia merespons dengan langkah strategis yang signifikan. Salah satu upaya utama adalah rencana pembangunan pangkalan Angkatan Laut baru di Bintulu, Sarawak, yang dijadwalkan selesai pada tahun 2030. Pangkalan ini diharapkan akan memperkuat kemampuan militer Malaysia dalam menjaga kedaulatan wilayah perairannya dan meningkatkan kesiapsiagaan Angkatan Laut dalam menghadapi potensi ancaman.
Namun, rencana ambisius ini menuai kekhawatiran di kalangan para pengamat dan pejabat keamanan, yang berpendapat bahwa pembangunan pangkalan tersebut mungkin terlambat untuk menghadapi pengaruh China yang semakin meluas di kawasan tersebut. Mengingat dinamika geopolitik yang terus berubah dengan cepat, ada kekhawatiran bahwa Malaysia harus segera mengambil tindakan lebih agresif dalam memperkuat pertahanan dan menjaga kedaulatannya. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan bahwa meskipun China tetap menjadi mitra dagang dan sahabat penting bagi Malaysia, negara tersebut tidak akan mengorbankan kepentingan ekonominya demi menjaga hubungan bilateral. Anwar secara tegas menyatakan bahwa Malaysia harus terus mengamankan haknya atas sumber daya alam, termasuk kegiatan pengeboran minyak di wilayahnya sendiri, seperti di Luconia Shoals, yang berada dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia. Pernyataan ini menunjukkan sikap Malaysia yang tegas dalam mempertahankan kedaulatannya tanpa mengesampingkan pentingnya diplomasi dalam hubungan bilateral dengan China. Sikap ini juga mencerminkan keinginan Malaysia untuk menjaga stabilitas regional, sekaligus memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam upaya memperkuat posisinya di Laut Cina Selatan, Malaysia berencana untuk meningkatkan kerja sama keamanan dengan negara-negara tetangga, salah satunya adalah Indonesia. Malaysia melihat Indonesia sebagai mitra strategis yang memiliki kepentingan serupa dalam menjaga stabilitas kawasan dan menanggapi agresi China di Laut Cina Selatan. Malaysia berencana mengajukan proposal kepada Indonesia untuk meningkatkan patroli bersama di perairan yang berbatasan serta berbagi intelijen terkait aktivitas militer China di kawasan Laut Cina Selatan. Indonesia, yang juga memiliki klaim wilayah di Laut Cina Selatan dan telah menghadapi tekanan serupa dari China, diharapkan akan merespons positif ajakan Malaysia. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keamanan perairan kedua negara, tetapi juga memberikan sinyal kuat kepada China bahwa negara-negara ASEAN bersatu dalam menjaga kedaulatan dan hukum internasional. Malaysia berencana menggunakan forum ASEAN untuk menggalang dukungan regional, dengan Indonesia memainkan peran sentral dalam upaya tersebut. Langkah Malaysia untuk mengajak Indonesia bekerja sama dalam menjaga keamanan kawasan juga mencerminkan upaya diplomasi yang hati-hati, namun tegas dari pemerintah Anwar Ibrahim. Okey, Laut Cina Selatan ini merupakan satu konflik yang tidak pernah selesai sehingga hari ini. Ya, terutamanya yang melibatkan negara China yang klaim apa saja di Laut Cina Selatan adalah hak mereka kerana namanya Laut Cina Selatan. Jadi apa saja di Laut Cina Selatan mereka punyalah. Jadi itu klaim mereka, ya, tuntutan mereka. Nasib baik Malaysia tak kata apa yang ada dalam Selat Melaka semua kita punya. Tak, ya, kita ada undang-undang antarabangsa. Tetapi oleh kerana melibatkan kuasa yang besar, walaupun tuntutannya tidak menasabah, kita sebagai sebuah negara ASEAN, kita cuba selesaikan melalui rundingan. Saya percaya Indonesia juga menghadapi masalah tuntutan daripada China. Singapura ada, dan ada pelbagai tuntutan negara-negara lain walaupun tidak banyak, termasuk Filipina juga mempunyai tuntutan bertindih dengan China. Cuma cara penyelesaian ketika ini adalah Malaysia menguruskan tuntutan Malaysia secara sendiri, Indonesia mungkin menguruskan tuntutan secara sendiri, Filipina secara sendiri. Sebab itu saya kata tadi, kalau kita satu suara dalam setiap tuntutan, walaupun tuntutan itu ke arah Malaysia, Malaysia membantah. Tapi kalau negara ASEAN yang lain turut membantah tindakan pencerobohan daripada China sebagai contoh, maka ia lebih berkesan daripada bertindak bersendirian. Sebab itu saya sebutkan tadi bahawa kalau kita menjadikan semua negara kita di ASEAN ini sebagai satu keluarga ASEAN, dan keluarga ini cubit peha kiri, peha kanan juga terasa. Itu bidalan Melayu di Indonesia ada.
Ada ya? Cubit paha kiri, paha kanan pun terasa sakit. Jadi kalau kita boleh merasakan seperti itu, walaupun tuntutan itu terhadap Indonesia, bukan Indonesia bersendirian dalam mempertahankan tuntutan tersebut, tapi Malaysia juga membuat statement yang sama menyokong Indonesia, Singapura juga membuat statement yang sama menyokong Singapura. Saya percaya ASEAN ini akan lebih dihormati. Namun, muncul pertanyaan penting mengenai kesiapan Indonesia untuk membantu Malaysia dalam menghadapi tekanan dari China di Laut Cina Selatan. Meskipun Malaysia berupaya memperkuat kerjasama keamanan dengan Indonesia, fakta sejarah menunjukkan adanya sejumlah kasus pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh Malaysia terhadap Indonesia. Insiden-insiden tersebut yang melibatkan kapal-kapal Malaysia yang melintasi perairan teritorial Indonesia tanpa izin telah menyebabkan ketegangan diplomatik di masa lalu. Indonesia, yang juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga kedaulatannya di wilayah perairan Natuna dan sekitarnya, tentu akan berhati-hati dalam merespons ajakan Malaysia. Kesiapan Indonesia untuk bekerja sama tidak hanya bergantung pada kepentingan strategis kawasan, tetapi juga pada bagaimana Malaysia mengelola hubungan bilateral mereka secara keseluruhan, termasuk penyelesaian isu-isu wilayah yang belum tuntas. Dalam konteks tersebut, Indonesia kemungkinan besar akan meminta Malaysia untuk menunjukkan komitmen nyata dalam menghormati batas wilayah yang telah disepakati dan memperbaiki rekam jejaknya sebelum kerjasama keamanan dapat diperkuat. Indonesia mungkin akan menuntut agar Malaysia secara terbuka menyelesaikan berbagai perselisihan batas wilayah dengan cara damai dan sesuai dengan hukum internasional sebagai prasyarat untuk kerja sama lebih lanjut. Meski demikian, dalam menghadapi ancaman eksternal dari China, Indonesia mungkin akan memilih untuk menempatkan kepentingan kawasan di atas persoalan bilateral, setidaknya dalam jangka pendek. Indonesia bisa saja menawarkan dukungan terbatas, seperti pertukaran intelijen dan patroli bersama di area-area strategis, sembari tetap menuntut Malaysia memperbaiki hubungan bilateral di tingkat diplomatik. Dalam dinamika geopolitik yang kompleks ini, keputusan Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh upaya Malaysia untuk menunjukkan itikad baik dan tekadnya dalam menghormati kedaulatan wilayah Indonesia, yang pada akhirnya akan menjadi kunci keberhasilan kerja sama regional dalam menghadapi tekanan China di Laut Cina Selatan. Situasi ini menyoroti kompleksitas klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan, di mana selain China dan Malaysia, negara-negara seperti Filipina, Brunei, Taiwan, dan Vietnam juga memiliki klaim atas wilayah tersebut. Kawasan ini menjadi titik panas yang berpotensi memicu ketegangan internasional. Bagi masyarakat Malaysia, insiden ini menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan nasional dan kedaulatan wilayah. Banyak yang berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah diplomatik dan pertahanan yang efektif untuk menghadapi tantangan ini. Dalam dinamika geopolitik yang kompleks di kawasan Laut Cina Selatan, Malaysia kini menghadapi kenyataan pahit yang menunjukkan bagaimana karma bekerja dalam hubungan antar negara. Selama bertahun-tahun, Malaysia kerap terlibat dalam pelanggaran batas wilayah Indonesia, dengan sejumlah insiden di mana kapal-kapal Malaysia melintasi perairan teritorial Indonesia tanpa izin. Tindakan tersebut tidak hanya memicu ketegangan diplomatik, tetapi juga menimbulkan kecurigaan di kalangan pejabat Indonesia terkait niat Malaysia dalam menjaga kedaulatannya. Namun, kini Malaysia berada dalam posisi yang sulit setelah tekanan China semakin meningkat di perairan Sarawak dan wilayah Malaysia lainnya, memaksa Kuala Lumpur untuk mencari dukungan dari Indonesia, negara yang dulu menjadi korban pelanggaran batas wilayahnya. Langkah ini menunjukkan bagaimana situasi geopolitik dapat berubah secara drastis, di mana negara yang sebelumnya bersikap agresif, kini harus mencari bantuan dari negara yang pernah mereka sakiti. Malaysia berharap Indonesia dapat melihat situasi ini sebagai ancaman bersama yang harus diatasi dengan kerjasama regional, terlepas dari sejarah perselisihan bilateral. Namun, bagi Indonesia, keputusan untuk membantu Malaysia tidak bisa diambil dengan mudah. Indonesia menghadapi dilema antara menjaga kepentingan regional
dan memastikan bahwa Malaysia menunjukkan itikad baik dengan menghormati batas wilayah yang telah disepakati sebelumnya. Karma dalam hubungan antar negara mengajarkan bahwa tindakan agresif atau tidak hormat terhadap kedaulatan negara lain dapat membawa konsekuensi di masa depan. Malaysia kini merasakan dampak dari kebijakan yang pernah mereka terapkan terhadap Indonesia, di mana ketegangan dan konflik bisa berbalik arah tanpa diduga. Indonesia, di sisi lain, memiliki peluang untuk memainkan peran strategis dengan menekankan pentingnya saling menghormati kedaulatan sebagai dasar kerja sama regional.